Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Marauleng SPD, Guru Pendidikan Agama Islam di UPT SPF SMP Negeri 27 Makassar. Sebagai seorang guru, saya menyadari bahwa setiap peserta didik memiliki kebutuhan belajar yang berbeda dan kepribadian yang berbeda. Sehingga sebagai seorang guru perlu untuk terus inovatif dan kreatif agar pembelajaran bisa didesain sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik, minat dan bakat mereka. Dan yang terpenting adalah agar mereka dapat belajar dengan bahagia. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi praktik baik bagaimana proses pembelajaran berdiferensiasi pada mapel Pendidikan Agama Islam dengan materi Asmaul Husna, metode Aksara, aktualisasi kreativitas siswa rintis bakat di kelas 7. Tantangan yang saya hadapi dalam menerapkan pembelajaran diferensiasi ini, yang pertama, bagaimana cara saya merancang materi pembelajaran yang diminati oleh peserta didik sesuai dengan minat, bakat, dan gaya belajar mereka. Yang kedua, bagaimana cara saya agar peserta didik terlibat aktif dalam kegiatan proses belajar mengajar di kelas. Pada tahap awal, sebelum memulai pembelajaran, saya melakukan persiapan dengan mengamati hasil asesmen diagnostik non-kognitif yang telah dilakukan di awal tahun ajaran. Tujuannya untuk mengetahui minat, bakat, dan gaya belajar peserta didik. Adapun hasil asesmen diagnostik non-kognitif menunjukkan bahwa 45,49% peserta didik memiliki gaya belajar visual, 37,52% audio, dan 16,99% kinestetik. Sedangkan untuk pemetaan minat dan bakat peserta didik, sebanyak 26,37% menggambar, 24,58% musik, 25,67% menulis, dan 23,38% desain. Selanjutnya, asesmen kognitif mengukur penguasaan konten materi pelajaran sehingga akan tergambar kesiapan belajar peserta didik. Asesmen diagnostik dilakukan untuk memetakan apakah siswa sudah memenuhi kompetensi prasyarat dari materi yang akan dipelajari. Kita dapat memetakan berdasarkan tingkat kategori pemahaman peserta didik. Kategori 1, paham utuh, kategori 2, paham sebagian, dan kategori 3, belum paham. Kegiatan proses pembelajaran di kelas menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Dari mana kabarnya hari ini? Baik. Sudah siap untuk belajar? Siap. Alat siap? Baik. Materi kita hari ini tentang Asmaul Husna. Tahu apa itu Asmaul Husna? Menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai dalam pembelajaran, serta memberikan penjelasan materi secara singkat kepada peserta didik. Pembelajaran diferensiasi menyadari bahwa semua peserta didik tidaklah sama, sehingga kita perlu memberikan akses belajar yang seimbang. Dalam arti, memberikan sumber belajar, proses pembelajaran, serta dukungan yang sesuai dengan karakteristik dan keunikan mereka masing-masing untuk mencapai tujuan pembelajaran. Diferensiasi konten pada materi Asmaul Husna dilakukan dengan membuat mini website Aksara dengan tema keajaiban Asmaul Husna dengan merangkum materi yang beragam. Beberapa murid mengakses materi dasar yang berkaitan dengan Asmaul Husna, dan beberapa siswa mempelajari materi yang jauh lebih kompleks. Peserta didik diminta untuk mempelajari materi sesuai dengan konten yang mereka minati. Ada yang memilih belajar dengan teks, gambar, video, dan animasi. Materi ditampilkan dengan cara yang beragam, sesuai dengan gaya belajar peserta didik, serta dilengkapi dengan games yang bisa dimainkan oleh peserta didik untuk mengukur pemahaman mereka tentang materi yang telah dipelajari. Beberapa peserta didik saya arahkan untuk mencari materi pembelajaran
dengan mengunjungi sudut baca yang telah disiapkan untuk mereka yang kinestetik dan beberapa siswa yang tidak memiliki HP. Untuk diferensiasi produk, terlebih dahulu saya memberikan pengarahan kepada peserta didik untuk membuat karya berdasarkan minat dan bakat mereka. Untuk penyelesaian tugasnya bisa dilakukan secara berkelompok sesuai dengan minat yang mereka miliki. Untuk peserta didik yang senang menggambar, mereka saya arahkan untuk membuat kaligrafi sederhana tentang materi Asmaul Husna. Untuk peserta didik yang senang menulis, mereka akan mulai membuat rangkuman materi tentang Asmaul Husna yang telah mereka pelajari. Sedangkan untuk peserta didik yang suka dengan musik, mereka akan melantunkan Asmaul Husna. Untuk mereka yang senang dengan desain, saya arahkan untuk membuat desain Asmaul Husna dengan menggunakan Canva. Kegiatan penutup, saya mengajak peserta didik untuk membuat kesimpulan dan refleksi akhir pembelajaran. Saya sangat mengapresiasi apa yang dilakukan dengan menggabungkan multimedia pembelajaran interaktif dan diferensiasi produk, tentu akan memenuhi kebutuhan peserta didik. Semoga ini menjadi landasan untuk mewujudkan generasi profil pelajar Pancasila. Praktik baik yang dilakukan oleh Bu Marawaleng sangat menginspirasi, di mana pembelajaran diferensiasi itu dilakukan di kelas. Semoga kita semua para guru di sini bisa menerapkan pembelajaran diferensiasi untuk mewujudkan suatu pelajar Pancasila. Sangat senang belajar agama Islam karena bisa menggambar Asmaul Husna. Sangat senang belajar agama Islam karena kami bisa belajar sambil menyanyi Asmaul Husna sesuai dengan minat dan bakat kami. Terima kasih, Ibu. Terima kasih. Kami sangat senang belajar agama Islam karena kami bisa mendesain Asmaul Husna sesuai kami sukai. Terima kasih. Menyenangkan sekali. Menyenangkan. Sangat seru sekali. Demikianlah praktik baik yang saya laksanakan dalam menerapkan pembelajaran diferensiasi di UPT SPF SMP Negeri 27 Makassar. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.